Keajaiban sedekah dan cara kerjanya. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema berkaitan dengan sedekah ya. Nah, lebih umumnya atau lebih luasnya adalah berbagi. Karena yang namanya sedekah biasanya kan identik dengan harta ya kan, ataupun uang yang kita berikan kepada orang lain. Nah, tetapi kalau berbagi ini sangat luas ya. Berbagi ini bisa berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dan sebagainya. Lebih luas lagi dibanding dengan sedekah. Tetapi sebenarnya intinya adalah sama ya, sedekah ataupun berbagi saya anggap sama untuk pembahasan kali ini ya. Nah, di sini saya ingin membahas kaitannya dengan keajaiban sedekah. Karena saya rasa Anda sudah begitu sangat familiar terkait dengan keajaiban sedekah ya sahabat ya. Karena sedekah itu bisa memberikan suatu nikmat ataupun rezeki yang berlipat ganda. Kemudian sedekah itu bisa menolak balak, artinya adalah bisa menghindarkan kita dari berbagai macam kesialan, berbagai macam musibah dan sebagainya. Nah, hanya saja memang beberapa waktu yang lalu saya sudah membuat video terkait dengan sedekah juga ya, ataupun berbagi ya, dan beberapa video saya yang lain. Tapi di sini saya ingin membahas cara kerjanya, bagaimana sih kok sedekah itu bisa ajaib, ya kan? Nah, perlu Anda tahu sahabat bahwa pada dasarnya hidup kita itu adalah melepas ya. Kita berlatih untuk melepas. Melepas apa? Ya melepas kemelekatan kita. Melekat dalam hal apa? Melekat dalam hal apapun. Misal Anda punya masa lalu dan belum bisa move on, berarti Anda masih melekat. Dan sampai sekarang ini Anda masih selalu menderita, masih selalu bersedih, dan batin Anda masih belum juga bisa berdamai. Nah, itu berarti Anda masih melekat pada masa lalu. Ya, padahal peristiwanya sudah terjadi di beberapa waktu yang lalu, tetapi Anda masih mengingatnya, kemudian masih melekatinya. Kalau mengingatnya dan tidak melekati, maka pikiran Anda netral. Respon perasaan Anda biasa-biasa saja. Tetapi ketika Anda memikirkan, atau Anda tidak sengaja memikirkan, tetapi kepikiran, ya, kemudian Anda merasa tidak nyaman, ya, itu juga melekat. Atau ketika Anda punya harapan dan harapan Anda belum juga tercapai, misalnya Anda berdoa, kemudian doa Anda belum diijabah dan Anda terlalu berharap agar dikabulkan doa Anda, itu juga melekat. Intinya adalah melekat itu adalah sesuatu yang kita belum bisa move on darinya, ya kan, belum bisa melepas, ya kan. Nah, ajaran Islam ya, yang saya tahu ya, karena agama saya adalah Islam, itu mengajarkan melepas kemelekatan itu sahabat. Salah satunya adalah sedekah, ya kan. Sedekah, kalau di logika, kita memiliki uang, kok kita berikan ke orang lain? Bukankah itu adalah salah satu ajaran dari melepas kemelekatan, ya kan? Termasuk juga zakat misalnya. Kita punya harta, kita punya bahan pangan, beras katakanlah, kok kita berikan pada orang lain, maka itu juga termasuk melepas kemelekatan. Kita tidak melekat pada harta kita, kita tidak melekat pada uang kita, kita tidak melekat pada beras kita misalnya. Nah, jadi ketika Anda sedekah dan Anda sudah membiasakan diri untuk melepas kemelekatan ini, bukan serta-merta saya sedekah
biar nanti kembali berlipat ganda. Bukan seperti itu. Biasanya orang yang niatnya begitu, iya, tidak sesuai dengan harapannya. Ini sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Maka ketika Anda bersedekah sahabat, Anda ya lepas saja kan begitu. Tidak usah terlalu berharap, tidak usah terlalu pamrih, ya kan? Karena ketika Anda terlalu pamrih, maka Anda akan menderita. Bukan melepas kemelekatan namanya, tapi Anda melepaskan uang Anda, tapi Anda melekati harapan Anda. Padahal yang namanya sedekah itu adalah belajar untuk melepas, ya, belajar untuk memberi secara lahir dan juga memberi secara batin. Kalau Anda memberi secara lahir saja, batin Anda masih melekat, akan balas, akan pamrih, ya Anda nanti akan kesulitan sahabat, karena Anda berkutat pada harapan Anda, berkutat pada kepamrihan Anda tersebut, ya. Itu sebabnya banyak sekali orang yang hidupnya berlimpah, hidupnya bahagia, bahkan hidupnya sukses, itu gara-gara sedekahnya sudah level melepas kemelekatan ini. Namun ketika sedekahnya masih setengah melepas kemelekatan, ya, artinya saya sedekah ya, semoga nanti kembali banyak ya, misal begitu. Kalau saya sedekah, semoga engkau balas ya, dan seterusnya. Itu masih setengah-setengah melepasnya. Dan apalagi kalau misalnya Anda hitung-hitungan pahala juga, ya kan, yang namanya beribadah, ketika Anda enjoy, ketika Anda menikmatinya, maka pahala itu sudah ngikut, nggak usah Anda pikirkan soal pahala, ya. Nah, jadi sekali lagi, cara kerja sedekah bisa mendatangkan keajaiban adalah ya karena benar-benar dirinya bisa melepas, baik secara lahir, ya, maupun secara batinnya sahabat. Dan inilah terjadi keselarasan. Ketika antara lahir dan juga batin itu selaras, maka ya keajaiban, kemudahan, dan pertolongan Allah itu datang. Tetapi kalau misalnya tidak terjadi keselarasan, ya pertolongan ya sulit datang dari Allah, ya. Dan kalau misalnya Anda ingin belajar untuk melepas kemelekatan, salah satunya adalah dengan sedekah. Tidak harus berupa uang. Bahkan ketika Anda mendoakan orang lain untuk kebaikannya, untuk keberlimpahannya, untuk kesuksesannya, itu juga termasuk dari sedekah. Karena Anda tidak melulu berdoa untuk diri Anda sendiri. Ketika Anda berlatih untuk mendoakan orang lain, artinya Anda juga melepas kemelekatan doa itu untuk Anda. Artinya begini, ketika Anda berdoa untuk diri Anda sendiri, di sini ada kemelekatan, ya Allah, saya ingin rezeki saya berlimpah. Anda berdoa begitu terus, kemudian di sini ada rasa melekat. Ya Allah, kok nggak berlimpah ya? Kapan berlimpahnya ya Allah? Misal begitu. Nah, ketika Anda demikian berarti Anda masih melekat. Tetapi ketika Anda mendoakan orang lain, ya Allah, berikanlah kemudahan, keberkahan, keberlimpahan pada orang yang jualan sate di pinggir jalan itu, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah bapak-bapak yang jualan mie ayam itu, ya Allah, agar usahanya laris. Ya Allah, berikanlah keselamatan orang yang menggunakan kendaraan sepeda motor ataupun mobil di depanku agar mereka selamat sampai tujuan. Nah, misal begitu. Ketika Anda berlatih dan seringkali mendoakan orang lain, maka itu salah satu cara melepas kemelekatan. Dan itu juga ajaran agama, kan begitu. Jadi pahami sahabat, keajaiban sedekah itu terjadi ketika diri kita memang sudah
mampu untuk melepas kemelekatan dari apa yang kita harapkan, dari apa yang kita inginkan. Kita hanya berserah padanya, kita hanya berpasrah padanya. Karena kewajiban seorang manusia hanyalah berikhtiar, ya, berusaha sebisa dan semampunya. Selebihnya biarkan Allah yang menentukan. Ketika Anda bisa berserah, bisa berpasrah, maka hidup Anda bisa tenang, hidup Anda bisa damai, hidup Anda bisa bahagia. Dan disitulah kunci rezeki di dalam kehidupan kita bisa hadir, sahabat. Marilah sahabat, kita terus berlatih. Saya sendiri juga masih terus berlatih dan berlatih. Ya, mungkin juga Anda jauh lebih bisa melepas kemelekatan dibanding saya. Maka marilah bersama-sama kita berlatih untuk bisa membuat diri kita, kehidupan kita menjadi lebih baik, untuk bisa bertumbuh kesadarannya, untuk bisa jauh lebih bijaksana dan dewasa untuk menjalani suatu kehidupan ini. Sekian dari saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.